Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dimanapun teman-teman berada bersama dengan seluruh keluarga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Matthew Baker, pemain muda kita yang ikut bersama dengan Coach Nova di Piala Dunia ya di Qatar tahun yang lalu. Ya, ini masih muda, bermain di Melbourne. Tetap akan menjadi andalan bagi timnas U17 kita. Walaupun Coach Nova sudah naik kelas pindah ke U20 sebagai pelatih, tapi sekarang di timnas U17 kita sudah punya pelatih Kurniawan Dwi Yulianto. Dalam uji coba kemarin 2 kali melawan Cina, Kurniawan memang masih mendampingi Nova. Ya, tapi sekarang Kurniawan sudah diberikan tanggung jawab penuh menukangi timnas U17 nantinya di 2 ajang. Ya teman-teman, pertama April nanti akan ikut di Piala AFF. Kedua, bulan Mei akan ikut Piala Asia U17 di Arab Saudi. Nah, ini 2 event yang sudah berdekatan. Ini sudah memasuki akhir Februari, nantinya sudah di Maret. Berarti ini waktunya sangat singkat bagi Kurniawan untuk menyiapkan tim. Jadi kalau melihat 2 pertandingan atau 2 kekalahan melawan Cina dalam uji coba, ya kemarin itu memang masih banyak ya PR yang harus dilakukan oleh Coach Kurniawan dalam waktu yang singkat untuk menuju ke Piala AFF dan juga ke Piala Asia. Untuk itu saat ini timnas U17 ini ada di Yogyakarta. Sedang dipantau, dilihat ya 42 pemain itu sudah dipanggil oleh PSSI yang akan diurus langsung oleh Kurniawan. Dari 42 pemain itu yang ada di Jogja saat ini tentunya akan dikerucutkan ya untuk dipilih. Nah, hanya ada satu nama yang ikut di Piala Dunia terakhir di Qatar ketika kita berada satu grup, satu termasuk dengan Brasil ya. Ya, juga kita bisa mengalahkan Honduras itu pertama kali di Piala Dunia dan Matthew Baker ada di sana. Nah, Matthew Baker memang tidak ikut di dalam pemanggilan 42 pemain, teman-teman. Tapi dia sudah digaranti jaminan utama untuk ikut langsung. Ya, karena dia kesibukan dia dengan kompetisi ada di Australia, waktu masih muda tapi dia sudah bisa masuk di tim utama, itu luar biasa bagi Matthew Baker. Dan dia memang tampil sangat konsisten ketika di Piala Dunia U17. Makanya dia tidak tergantikan sama sekali dan akan diandalkan ya. Jika diberi izin untuk Piala AFF, tapi kalau di Piala Asia, Matthew Baker sudah pasti ikut. Bermain sebagai pemain belakang, bisa bermain di kiri, ya bisa bermain ditarik dengan 3 back, dia bisa bermain lebih ke dalam dengan posisi 3 back. Ya. Dan saya kembali ke 42 nama ya yang dipanggil itu, ada satu nama yang tetap ikut ya, Mirza Firjatullah dari Persik Kediri. Dia ikut di 2 laga uji coba dan dia satu-satunya yang bertahan dari skuad yang lama di Piala Dunia U17 dan tetap masuk di dalam list 40. Saya pikir bagi Mirza dia udah masuk lah, tinggal menunggu waktu ya untuk dipilih nantinya oleh Coach Kurniawan. Nah, itu nanti sampai tanggal 28. Kalau tanggal 23 kemarin memulai itu seleksi semua itu atau ada di Jogja, nanti berakhir pada tanggal 28 Februari ya untuk bisa melihat nanti ini. Oke, dari 42 itu ada 4 kiper yang masuk. Ada 5 pemain depan atau penyerang. Ya, ada sekitar 14 atau 15 itu di pemain tengah dan ada 18 pemain sebagai pemain belakang. Ya, di antara semua. Kalau saya bisa bacakan satu-satu buat teman-teman persiapan ini untuk ini, ada Syahdan Kaisar Asiop, kemudian Vito Fauza Persijap Jepara, Noah Leo Duvar dari Bali United, ada Muhammad Fahrizal Persib Bandung. Itu 4 kiper yang dipanggil untuk ikut dalam pemusatan latihan. Di belakang ada Farid Rizky Madura United, ada Putu Ekayana Yoga Bali United, kemudian Waliudin Zofa Persib Bandung, Pandu Aryo Persik Kediri, kemudian Soyo Himawan dari Persis Solo, Sidan Raditya Chandra juga Persis Solo, Widi Fatilah Persebaya Surabaya, Rivaldi Persija Jakarta, Marquin Yoku PPLP Papua. Ya, di sini dari nama-nama ini kemudian ada Emfata Faitul Iksan dari Sleman, Farel
Lukita dari PSS Sleman. Ya, kemudian ada Made Arbi Ananta Bali United, Rizky K Katami dari Persib Bandung, Gilbert Wangge Persita Tangerang, Handri Dimas Sulistyo Persi Kediri, Peres Aquilco Persija Jakarta, Dava Prasetyo Borneo FC, dan Rauf dari Bayangkara Presisi. Nah, itu nama-nama di belakang, pemain belakang. Kalau saya berpindah ke tengah, ada nama-nama seperti Girly Andrade Guevara Persi Kediri, ada Chico Jericho ya dari Asiop. Dia Chico ini ikut pernah mencetak gol juga ketika lawan Cina di pertandingan kedua ya teman-teman, walaupun kita kalah dengan tipis saat itu. Dan ada Fardan Faras Prawita Borneo, Kino Sanjaya Bali United, ada saya udah tadi dari si Sulaiman ya dari Madura United, ada Irsi Fahrezi Erlangga ya, kemudian ada Alfredo Naraya ini Persibaya Surabaya, Abdul Gali Persib Bandung, Rido Persija Jakarta, kemudian Komang Samadi Bali United, ada Faisal Ade Malut, Ichiro Akbar dari Bayangkara, Rofik Januar Bayangkara juga, Rohil Nur PSM Makassar, Dava Yuna Adi Persebaya Surabaya, kemudian dengan Ikomang Samadi ya, Ikomang Samadi sudah saya sebut tadi, yaitu dari Bali United. Nah, itu pemain tengah ya teman-teman, pemain tengah ada 15 kalau di sini ya bisa dikatakan. Nah, kalau pemain depan selain Mirza Firjatullah yang saya bilang dari Persi Kediri, ada Yohanes Yapagaimu ya dari Safin Pati, ada Sen Rahman Kastor dari Persi Kediri juga, Fardan Ari Madura United, dan Hadza dari M Hadza ini ya dari Borneo FC. Nah, itulah 42 nama yang sedang digodok oleh Kurniawan. Nantinya akan dikerucutkan juga. Mungkin sisanya nanti sesuai dengan ini ada 23 ya yang akan masuk dalam entry by name di list yang ada. Dari 42 ini pasti akan mengerucut ke 30-an dulu pasti. Mungkin 30 ya baru dia mengerucut lagi sampai ke 23 karena itu kayaknya akan masuk, atau biasanya bisa juga di bawah 25 pemain dengan 3 pemain yang di reserve disiapkan sebagai cadangan. Ya jika kalau ada pemain-pemain lain yang mengalami cedera tentunya akan saling masuk untuk bergantian. Oke, kita doakan yang terbaik saja dalam persiapan Timnas U17 ini dari Yogyakarta, terpilih mereka yang bagus untuk dimainkan nanti di Piala AFF bulan April dan juga berlanjut ke bulan Mei di Piala Asia, karena tetap target yang diusung adalah kita harus bisa lolos ke Piala Dunia. Karena Piala Dunia di Qatar itu kan setelah kita ikut kemarin di U17, itu tiap tahun. Jadi 5 tahun ke depan ini Qatar sebagai tuan rumah. Dan kalau kita sudah hadir di Piala Dunia kemarin, ya itu harus ikut lagi Piala Dunia tentunya. Ya, sayang kalau kita tidak bisa ikut. Tapi kalau di Piala Asia nantinya kita berada di grup yang agak berat. Ya, kalau bisa dikatakan. Ya, di grup B sudah diundi, ada drawingnya, ada Jepang, ada Cina yang kalahin kita. Ya, ada Qatar. Nah, ini kan 3 tim kuat yang kita harus bisa lolos. Kalau kita bisa masuk dari 16 tim yang ada terbagi dalam 4 grup nantinya, itu akan ada 8 besar. Kalau kita sudah bisa lolos ke 8 besar, artinya ada garansi untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Ya, nah ini yang menjadi pertaruhan besar bagi Kurniawan. Apakah bisa dengan lawan-lawan yang kuat? Karena tidak bisa diragukan, Jepang pasti tim yang kuat. Cina kita kalah kemarin, apalagi dengan Qatar. Tapi tetap kita memberikan dorongan kuat, memberikan semangat. Ya, jangan kalah mental. Kalau persiapan dengan oke, bagus, dan pemain-pemain yang terpilih sesuai dengan apa yang diinginkan dilihat, ya semoga kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal nantinya di Piala Asia. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.